dan kebudayaan tidak dapat terpisahkan. Berikut adalah pengaruh antara agama dan kebudayaan sehingga menghasilkan interaksi. Nah, interaksi antara agama dan kebudayaan dapat terjadi dengan yang pertama, yaitu mempengaruhi kebudayaan dalam pembentukannya. Nilainya adalah agama, simbolnya adalah kebudayaan. Misalnya, bagaimana sholat mempengaruhi bangunan. Yang kedua, yaitu adalah kebudayaan dapat mempengaruhi simbol agama. Kebudayaan Indonesia mempengaruhi Islam dengan pesantren dan kiai yang berasal dari padepokan. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu kebudayaan dapat menggantikan sistem nilai dan simbol agama. Contohnya, pernikahan pada suku Batak didominasi oleh adat, bukan agama. Simbol adalah representasi dari sebuah gagasan. Ini dicontohkan seperti Ka'bah sebagai benda sakral juga menjadi simbol umat Islam. Umat Islam diperintahkan untuk sholat menghadap kiblat, di mana Ka'bah menjadi kiblat utama umat Islam. Nah, adapun dalam sejarah pemikiran, istilah simbol memiliki dua arti yang sangat berbeda dalam pemikiran dan praktek keagamaan. Yang pertama yaitu simbol dapat dianggap sebagai gambaran kelihatan dari realitas transenden dalam sistem pemikiran logis dan ilmiah. Adapun fungsi dari simbol yaitu yang pertama, simbol memungkinkan manusia untuk berhubungan dengan dunia material dan sosial dan membolehkan mereka memberi nama, memberi kategori, dan mengingat objek-objek yang mereka temukan di mana saja. Nah, dalam hal ini bahasa mempunyai peran yang sangat penting. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu simbol menyempurnakan manusia untuk memahami lingkungannya. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu simbol menyempurnakan kemampuan manusia. Maksudnya adalah untuk berpikir. Nah, dalam artian ini berpikir dapat dianggap sebagai interaksi simbolik dengan diri sendiri. Yang keempat yaitu simbol meningkatkan kemampuan manusia untuk memecahkan persoalan manusia. Sedangkan manusia bisa berpikir dengan menggunakan simbol-simbol sebelum melakukan pilihan-pilihan dalam melakukan sesuatu. Penggunaan simbol-simbol memungkinkan manusia berinterpretasi dari segi waktu, tempat, dan bahkan dari mereka sendiri. Dalam menggunakan simbol-simbol, manusia bisa membayangkan bagaimana hidup di masa lampau atau yang akan datang. Nah, mereka juga bisa membayangkan tentang diri mereka sendiri berdasarkan pandangan lain. Yang keenam yaitu simbol-simbol memungkinkan manusia bisa membayangkan kenyataan-kenyataan. Nah, metafisis seperti surga dan neraka. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu simbol-simbol memungkinkan manusia agar tidak diperbudak oleh lingkungannya. Nah, mereka bisa lebih aktif ketimbang pasif dalam mengarahkan dirinya kepada sesuatu yang mereka perbuat. Hanya itu yang bisa disampaikan.